Olahan berbahan daging ayam sepertinya menjadi sumber protein yang menjadi hidangan favorit hampir di seluruh dunia. Rasa dagingnya yang enak, mudah didapat, serta pengolahannya yang mudah membuat kuliner berbahan daging ayam selalu laris manis di pasaran. Mau dibakar, digoreng, dikukus, atau diapain aja, rasa daging ayam tak pernah mengecewakan. Enak banget! Alhasil, gerai-gerai penjual olahan daging ayam selalu saja ramai pembeli. Di negara-negara Eropa, ayam dimanfaatkan bagian dagingnya saja. Tapi di Asia termasuk Indonesia, hanya bulunya saja tuh yang gak dimakan. Jeroan dan kaki ayam yang disebut ceker bahkan kerap kali menjadi rebutan. Apalagi harganya juga terbilang ramah di kantong ya. Enyak. Suka banget. Kalau makan ceker tuh biasanya saya pakai soto. Kok kan kalau di soto-soto banyak tuh ya, ada yang banyak cekernya. Seblak juga di cekernya. Ya pokoknya banyak deh saya suka makan ceker. Suka banget, ceker itu favorit aku juga. Aku suka makan ceker yang pedes-pedes seperti ceker mercon. Kalau lagi pinggir jalan suka beli karena tertarik banget dengan ceker. Bagi bangsa Eropa, olahan ceker ayam sepertinya aneh dan tidak wajar, bahkan dianggap menjijikan. Tapi untuk orang Asia, hidangan ceker ayam adalah primadona. Padahal menurut fakta sejarah, ceker ayam ternyata pernah digunakan sebagai media kutukan dan sihir masa Athena kuno di Yunani untuk menghambat kemampuan fisik dan berpikir orang yang diberi kutukan. Kepercayaan voodoo dari Afrika Barat bahkan masih memanfaatkan ceker ayam sebagai media ilmu hitamnya. Yakin deh bikin bergidik ngeri. Duh, serem ya. Ceker bisa dipakai juga sebagai media sihir. Hal ini yang dialami oleh Suyanto, seorang wirausaha tempat fitness. Usahanya mendadak sepi pelanggan dan Suyanto sakit berat. Usai diterapi bekam dan ruqyah, kakinya bereaksi hingga ia berdiri. Kakinya mengarahkan ke halaman dan menunjuk sebuah tempat. Setelah digali, ternyata ditemukan sebuah bungkusan berbau busuk. Dan di dalamnya terdapat kaki ayam yang sudah membusuk. Kaki Suyanto pun bergerak sebagai bentuk reaksi penemuan benda sebagai medium sihir ini. Untuk menghilangkan pengaruh buruk sihir, benda-benda ini harus dibakar. Ya, di tangan orang jahat, ceker ayam bisa dimanfaatkan untuk hal-hal buruk. Meski sebenarnya, manfaat ceker untuk hal-hal baik juga banyak loh. Penggunaan ceker ayam sebagai media ilmu hitam juga terdapat di kutukan kuno kota Yunani sejak 2300 tahun yang lalu. Ceker ini biasanya ditanam karena berkaitan dengan sihir melalui media bangkai. Kutukan ini biasanya digunakan sebagai media santet atau sihir kepada seseorang. Bila terkena, biasanya akan dilumpuhkan tak hanya fisik, tetapi juga kekuatan dari dalam tubuhnya. Selain mengubur di dalam tanah, memutar dan menusuk ceker konon juga digunakan untuk melumpuhkan penggunaan bagian tubuh yang sama dengan korban. Ciri yang utama adalah sang korban akan selalu merasa dingin dan juga menggigil. Sementara di negara-negara Asia, mengkonsumsi ceker ayam sudah menjadi bagian dari budaya. Sebagai bentuk penghematan dan efisiensi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di masa-masa sulit karena perang. Kalau bicara ceker ayam itu adalah makanan dunia. Dia adalah pasokan protein yang paling penting. Salah satu yang penting termasuk sapi, babi, dan sumber-sumber protein yang penting. Tetapi ada belahan dunia yang tidak memakan ceker tadi, misalnya Eropa, Amerika, Australia, ya dunia barat dan juga Meksiko ya. Tapi kalau bicara soal ceker ayam, itu sebenarnya makanannya orang Asia. Kalau kita lihat bangsa yang paling banyak makan ayam pasti Cina, dan itu adalah kebudayaan tertua Cina. Nah, pengolahan ceker ayam di Indonesia ini semua berasal dari Cina, lalu menyebar ke negara-negara Asia lainnya seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, kemudian Cina pinggiran tuh kayak Hong Kong, ya. Taipei, nah semua itu makanan yang
menggunakan bahan baku yaitu ceker tadi. Manusia sudah memelihara ayam sejak puluhan ribu tahun lalu, tapi bukan untuk dikonsumsi, melainkan sebagai hewan aduan dan dijadikan bagian dalam ritual-ritual keagamaan penting. Ayam baru menjadi hewan konsumsi sekitar beberapa ratus tahun saja. Menurut penelitian, manusia pertama yang mengkonsumsi daging ayam adalah bangsa Maresha, penghuni sebuah kota kuno di Israel. Sekitar 1 abad kemudian, bangsa Romawi menyebarkan budaya makan daging ayam ke seluruh wilayah kekuasaannya hingga tersebar sampai ke Asia. Uniknya, dengan kreativitas orang-orang Asia, ceker ayam yang terbuang justru dimanfaatkan menjadi kuliner nikmat dan berkhasiat. Ya, kalau dari segi sains ada kandungan gizi yang bernama kolagen di sana. Kolagen, kemudian protein tinggi karena tetap saja walaupun ceker tapi dia adalah bagian dari protein ayam. Jadi orang Asia itu kalau dibilang kalau bahasa Jawa itu eman itu sayang kalau dibuang. Ya akhirnya ceker itu digunakan dan diolah. Tapi memang enak karena tadi mengandung kolagen. Kemudian dipercaya bagus untuk pertumbuhan tulang dan otot, terutama untuk anak-anak usia pertumbuhan. Karena di Indonesia sendiri, khususnya di Pulau Jawa, memakan ceker itu bukan hal yang tabu, tapi justru diperebutkan untuk anak-anak kecil pada masa pertumbuhan. Karena dipercaya dapat selain melengkapi ASI, ceker ayam juga melengkapi kebutuhan kolagen, kebutuhan protein, pertumbuhan tulang dan otot anak yang sedang bertumbuh. Pada ceker ayam tidak terdapat otot atau daging. Bagian yang dapat dimakan berupa kulit dan urat saja. Selain menjijikkan, memakan ceker ayam dianggap sebagian orang sebagai hal yang merepotkan. Tapi bagi penyukanya, kuliner ceker ayam yang gurih dan bertekstur unik bikin ketagihan. Masyarakat Indonesia mula-mula mengolah ceker ayam sebagai makanan anak balita untuk memperkuat tulang dan giginya dengan diolah menjadi soto atau sup. Kini, ceker ayam justru digemari berbagai kalangan. Ceker itu kan relatif murah dan makanan yang sebenarnya terbuang, tapi tetap aja dia mengandung kandungan gizi dan itu sudah menjadi budaya. Contohnya di Cina, Hong Kong, ya ada dimsum. Dimsum menyajikan ceker, memang spesial sekali. Chicken feet, ya kan. Kemudian di Indonesia tuh banyak sekali ada sop ceker, sampai mie ayam ceker pun ada soto ceker. Sebenarnya ceker-ceker tersebut memang membuat rasa masakan menjadi gurih, terutama yang berkuah-kuah ya. Meski disepelekan, olahan ceker ayam mengandung berjuta manfaat. Mulai dari meningkatkan sistem imun tubuh, meremajakan kulit, mempercepat penyembuhan luka, memperkuat tulang, mengurangi stres, dan banyak lagi. Namun jangan sembarangan mengkonsumsinya ya, karena banyak peternakan ayam yang menggunakan suntikan hormon pertumbuhan, di mana bagian yang disuntik adalah pada kaki dan sayap ayam. Kandungan bahan kimia yang ada di dalamnya tentu saja berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi baiknya gimana dong? Bagaimana? Dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian direndam dengan air panas, lalu air panasnya itu dibuang, artinya dicuci dengan baik. Pas saya rasa sisi-sisinya disikat ya, lalu lapisan yang kuningnya itu dilepas dulu gitu. Nah itu sudah siap olah gitu. Apalagi kalau sekarang belinya di pasar, minta ceker sudah langsung dibersihkan cekernya ya. Karena dari satu tubuh ayam yang tidak kepake itu cuma bulunya. Kuliner berbahan ceker ayam kini semakin digemari dan membuka peluang bisnis yang cukup menguntungkan.